Alhamdulillahilladzi a'azzana bil imani bihi wa hadana ila adimi syari'ati wa as'adana min tiba afdhalir rusuli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi uluhiyatihi wa rububiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali pengajian Ramadan yang rutin kita lakukan sebelum melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan rentetan-rentetan ibadah pada bulan Ramadan, khususnya 10 akhir di bulan Ramadan. Harapan kita dianugerahi, diberi rezeki untuk mendapatkan malam keutamaan malam Lailatul Qadar. Amin ya Allah ya Rabbal. Mengenai materi puasa, masih membahas fardu puasa. Yang kemarin pertama yaitu niat, kedua menahan dari makan dan minum, ketiga menahan dari jima, berhubungan suami istri. Jima tersebut dilakukan dalam keadaan sengaja. Maksudnya seseorang melakukan jima itu tahu, mengetahui akan keharaman melaksanakan jima jika dilaksanakan di bulan puasa Ramadan, karena bukan hanya wajib qada tapi wajib. Kalau dapat 2 bulan berturut-turut ya. Suami asalkan tapi maka pentinglah ketika seorang mendekati bulan puasa mengingat hal ini. Capal pada tema mali di bulan puasa pulang kayu sih, dan hanya bukan ya. Terus dalam keadaan muhtar, dalam keadaan tidak ada paksaan dari pihak manapun, maka tidak membatalkan puasa ketika melaksanakan jima dalam keadaan jahil, bodoh yang maktur, bodoh yang bisa diampuni. Sesuai penjelasan di dalam menahan makan dan minum, bodoh yang bisa diampuni ada 2. Yang pertama, bodoh tidak tahu karena baru memasuki Islam. Kedua, jauh dari ulama. Nah, jadi hanya itu yang diampuni. Maka ketika di luar itu dia tidak tahu karena jima itu membatalkan puasa karena memang dia tidak suka belajar ngaji, tidak suka ikut kajian dan segala macamnya, itu tidak ada ampuni. Hanya 2 yang bisa diampuni. Terus berikutnya lagi, bagaimana seandainya seseorang melaksanakan jima dalam keadaan dipaksa? Nah, itu ya. Lamun dipaksa karena masih dipaksa kan. Tidak membatalkan asal tidak merasakan apa-apa. Nah, itu. Atau dalam keadaan jima lupa, seperti halnya makan dalam keadaan lupa. Ya, tapi cuma aja. Pada Ramadan. Terus ini dijelaskan sedikit vulgar ya. Seandainya seseorang melaksanakan jima, setelah pertengahan melaksanakan jima muncullah adzan subuh, adzan subuh. Nah, itu ya. Berarti berupa seperti makan. Ketika kita makan mengunyah adzan subuh, ya berarti semua makanan yang ada di mulut harus dikeluarkan. Kayak gitu, itu berawalnya.
lamun diteruskan baik batal ya. Nah jadi seperti itulah isinya. Nah nanti yang kita pahami untuk masalah jima memang ketika beberapa orang tuh baca jam baru di rumah isi ya, hukum jangan seperti itu. Nah, datang muncul fajar ketika makanan yang ada di mulut keluarkan kerjima itu kan ya, maka kalau tidak sekaligus nanti itu akan bisa membatalkan puasa. Insyaallah besok malam besok kita akan membahas yang nomor keempat yaitu muntah menahan muntah sengaja. Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan puasa, fadilah puasa bulan Ramadan sangat istimewa sekali. Di dalam Al-Quran disebutkan Allah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Apa tujuannya? Supaya kita semua bertakwa. La'allakum tattaqun. Maka berpuasa dari mulai para nabi, para umat-umatnya, turunan Nabi Adam itu diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Ya. Nah, puasa yang telah dikamarkan secara bahasa, secara lughat, secara etimologi, puasa adalah imsak nahan. Lebih didalamkan lagi, puasa adalah imsak amar najul nilai nafsu, menahan dari keinginan hawa nafsu. Nafsu kita tahan. Karena kenapa? Kita belajar menahan hawa nafsu itu dari berpuasa. Menurut syara kita akan menahan dari yang membatalkan puasa. Semua yang membatalkan puasa. Khususnya yang tiga: makan, minum, jima. Makan, minum, jima. Karena kenapa yang tiga ini? Ini adalah yang paling besar diinginkan oleh nafsu. Ya kan, nafsu makan, makan, minum, jima itu besar ya kalau maka menahan diri, menahan nafsu dari makan, minum dan jima. Nah, di sanalah karena tiga hal itu yang sangat diinginkan oleh nafsu. Supaya apa? Kita menahan itu dijelaskan la'allakum tattaqun, supaya kita termasuk kepada orang-orang yang bertakwa. Apa takwa? Intisramillah wa ijtinabin nawahi. Melakukan semua perintah Allah plus tidak melakukan atau menjauhkan semua perintah, semua larangan Allah. Perintah Allah dilakukan, larangan Allah dijauh. Kadang orang begitu, perintah dilakukan, larangan aja dilakukan. Ya, STM gitu. Ya. Maka dengan berpuasa itu bisa menekan, menahan, memecahkan syahwat, memecahkan nafsu. Karena kenapa? Musuh terbesar adalah hawa nafsu kita. Maka dari sana timbul hadis Rasulullah SAW, ya masyarakat salam, anastatomi bangkat falita jawab ya. Wahai anak muda, jika kalian sudah mampu untuk menjalani rumah tangga, maka menikahlah. Tapi seandainya belum mampu untuk menikah, maka berpuasalah. Menikah itu kebebasan waktu karena dengan menikah bisa menutupi mata, bisa menahan kehormatan atau faksi. Belum mampu untuk menikah, maka berpuasa. Karena membuat puasa itu menjadi obat untuk menahan nafsu, untuk menahan syahwat. Maka di bulan Ramadan ini kita dipuji, kita latihan riyadhah selama 30 hari, bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi mengendalikan hawa nafsu. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang beruntung, supaya kita menjadi orang-orang yang takwa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Fadilah keutamaan tarawih malam ke-2.
20 sekarang. Muatannya nanti ada hampang ya 20 ya. Tapi Lailat wa fi Lailat Isrina 20. Yutus tawabah kepada Yusolihin. Barang siapa yang melakukan tarawih di malam ke-20 maka akan diberikan pahala orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli fihi abwabal jinani wa aghliq anni fihi abwaban nirani wa waffiqni fihi bibilawatil Qur'ani ya munzilas sakinati ibulukil mu'minina birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Salatul kiai jannatan astagfirullah.